Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MT dimanapun Anda berada, senang bisa kembali berjumpa dalam program Ruhani Hazain. Di dalam program ini kita akan membahas karya dari Hadrat Masih Maud SAW yang terkompilasi dalam kitab Ruhani Hazain. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas buku kelima dari jilid ke-15 Ruhani Hazain yang berjudul Rawi Dade Jalsah Doa atau diterjemahkan sebagai laporan pertemuan doa. Saya Hafizur Rahman, di studio telah hadir narasumber kita seperti biasa Bapak Maulana Atul Ghalib Yudi Hadiana. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu dan kita mulai pembahasan mengenai buku ini. Baik. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Sehat. Sehat tentunya Pak ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah kita sudah mencapai buku kelima, buku terakhir dari jilid ke-15 Ruhani Hazain. Buku ini berjudul Rawi Dade Jalsah Doa atau laporan pertemuan ya Pak ya, atau jalsah doa. Sebelum kita membahas mengenai apa-apa saja yang Hazrat Masih mau tuliskan di dalam kitab ini, saya ingin meminta kepada Bapak untuk menjelaskan latar belakang Hazrat Masih Maud menuliskan kitab ini. Silahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa buku yang akan kita diskusikan pada kesempatan ini adalah Rawi Dade Jalsah Doa. Tadi sudah disampaikan artinya adalah laporan ya atau notulen dari pertemuan doa gitu. Jadi pertemuan yang di dalamnya ada doa ya. Nah, jadi ini sebenarnya di pertemuan ini ada kaitannya dengan perayaan ya Idul Fitri pada waktu itu tahun 1900 ya, tepatnya pada tanggal 2 Februari tahun 1900. Saat itu adalah hari raya Idul Fitri. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam di dalam hari raya Idul Fitri tersebut beliau menyampaikan khutbah Idul Fitri ya. Sedangkan yang mengimami sholat Idul Fitri saat itu adalah sahabat beliau yaitu Maulana Hakim Nuruddin Sahib yang di kemudian hari menjadi khalifah yang pertama. Jadi setelah sholat kemudian Hadrat Masih Maud menyampaikan khutbah Id. Di dalam khutbah itu Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam beliau menyinggung berkenaan dengan tafsir dari surah An-Nas dan beliau juga menyampaikan terkait dengan hak-hak yang perlu diberikan atau perlu dipenuhi bagi pemerintah, dan beliau juga sedikit menyinggung terkait dengan pentingnya kesetiaan atau ketaatan kepada pemerintah Inggris. Karena apa? Yaitu karena kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh pemerintah Inggris. Kemudian beliau juga setelah selesai menyampaikan khutbah Idul Fitri ini, Hadrat Masih Maud dan juga seluruh orang yang hadir pada saat itu atau mustami yang hadir pada saat itu, yang kurang lebih disebutkan angkanya sampai 1.000 orang yang datang dari Kadian, dari Madras, gitu, dari distrik-distrik di Punjab yang lainnya, sekitar 1.000 orang. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam berdoa, dan di dalam doanya salah satunya adalah terkait dengan berdoa untuk keberhasilan ya pemerintah Inggris, khususnya terkait dengan saat itu kemenangan dalam perang di Transvaal ya, satu daerah di Afrika. Nah, karena doa tersebut inilah maka buku ini kemudian diberi judul Rawi Dade Jalsah Doa gitu ya. Jadi di dalam pertemuan tadi setelah khutbah Idul Fitri itu Hadrat Masih Maud dengan semua hadirin saat itu berdoa, dan karena itulah kemudian dinamakan Jalsah Doa atau pertemuan doa. Nah, kemudian setelah itu juga Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam juga beliau menyampaikan himbauan kepada para anggota jemaat dan kepada yang lainnya untuk mengumpulkan sejumlah dana, yang dana ini akan diberikan kepada pemerintah Inggris ya ke bidang yang terkait. Tujuannya adalah untuk memberikan donasi bagi para tentara atau pasukan yang di dalam peperangan yang tadi itu mengalami luka dan lain sebagainya. Nah, jadi ini sebenarnya tadi isinya adalah khutbah Idul Fitri Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam tahun 1900. Baik, banyak hal ya tadi Bapak sampaikan, tadi latar belakangnya. Bapak sampaikan ini adalah khutbah Idul Fitri yang Hadrat Masih Maud sampaikan pada tanggal 2 Februari 1900 ya Pak ya, di hadapan kurang lebih 1.000 orang yang beliau sampaikan di sini yang berasal dari berbagai distrik dari Punjab. Banyak poin yang beliau sampaikan, hak-hak terhadap
pemerintahan Inggris, kesetiaan pemerintahan Inggris, dan juga doa ya Pak ya untuk keberhasilan pemerintahan Inggris yang sedang perang ya Pak ya, di negara di Afrika ya Pak ya, kurang lebih gitu. Nah itu sebagian besarnya garis besarnya Pak ya. Nah saya ingin tanyakan poin-poin yang kira-kira akan kita bahas dalam diskusi ini apa saja Bapak? Ya baik, jadi terkait dengan poin-poin yang akan kita bahas itu, yang pertama di sini terkait dengan di bagian-bagian awal ya, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi spesifiknya Hadrat Masih di sini menyampaikan bahwa yang berhak untuk mendapatkan pujian atau sanjungan secara hakiki itu tidak ada lain selain wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau memberikan uraian-uraiannya atau penjelasan-penjelasannya. Lalu berikutnya Hadrat Masih Maud alaihissalam masih terkait dengan itu sebenarnya. Beliau pun menyampaikan sebagaimana tadi disebutkan tafsir dari surah An-Nas. Ya, di dalam tafsir surah An-Nas itu ada 3 ayat utama yang Hadrat Masih Maud alaihissalam soroti dan kemudian beliau jelaskan secara halus tafsirnya yang terkait dengan Rabbin Nas ya, Malikin Nas dan Ilahin Nas. Di situ beliau memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan tafsirnya dan isyarah-isyarah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Ya, poin yang menarik ya Pak ya. 2 poin yang Bapak sampaikan kita bahas pertama dulu yakni mengenai kenapa wujud Allah Ta'ala itu, kenapa wujud Tuhan itu layak mendapatkan pujian ya Pak. Ini hal yang menarik untuk kita bahas. Bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud di sini Pak? Ya, baik. Nah, sebelum ke penjelasan mengenai itu, sedikit di sini kita coba sampaikan bahwa pada bagian cover dari buku ini Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau mengutip salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 60 yang berbunyi atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini jadi dari ayat ini tergambar bahwa isi dari buku ini pun ada kaitannya dengan tadi ketaatan kepada Allah, Rasul, dan yang memegang urusan atau kepada yang berkuasa saat ini di antara kalian, seperti itu. Tapi pada bagian pertama sebagaimana tadi disampaikan dalam pertanyaan bahwa Hadrat Masih Maud alaihissalam menegaskan yang berhak untuk mendapatkan pujian atau sanjungan itu secara hakiki hanyalah wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini beliau menyampaikan bahwa ada 2 sifat yang karena 2 sifat itu maka suatu wujud atau sosok itu layak untuk mendapatkan pujian. Dan 2 sifat ini secara sempurna itu hanya ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, yang pertama itu Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan sifat terkait dengan sifat rububiyat gitu ya. Jadi yang pertama ini adalah wujud yang menciptakan segala sesuatu ketika belum ada gitu ya. Belum ada wujud sesuatu pun lalu wujud itu diciptakan. Kemudian ketika belum diketahui sarana-sarana untuk menjaga keberlangsungan kehidupan dari wujud-wujud itu, nah maka ia atau sosok atau wujud ini kemudian menciptakan sarana-sarana untuk tetap berlanjut atau berlangsungnya kehidupan. Nah itu Allah Subhanahu Wa Taala juga kan dengan sifat rububiyatnya yang telah menciptakan seluruh alam semesta, bumi, manusia dari ketiadaan menjadi ada, lalu menciptakan berbagai macam sarana untuk keberlangsungannya sehingga setahap demi setahap sampai kepada tingkat kesempurnaan. Nah, kemudian yang kedua, Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan bahwa sifat yang kedua itu adalah sifat dari wujud tersebut di mana ia tidak menyia-nyiakan usaha keras yang dilakukan oleh orang-orang yang berusaha atau memberikan ganjaran. Nah, ini pun secara sempurna itu ada pada wujud Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada yang bisa menyamainya di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bisa lebih lanjut beliau jelaskan dilihat dari beberapa segi. Contohnya kalau kita melihat dari sisi sifat pemeliharaan, gitu, pemeliharaan yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan dan yang dilakukan oleh manusia. Boleh jadi ada yang berargumen bahwa manusia juga layak untuk dipuji karena ketika dia hidup, contohnya seorang ibu atau seorang bapak, dia memiliki anak lalu memelihara anak tersebut dengan begitu baik sehingga tumbuh, berkembang sampai dewasa, itu pun layak untuk dipuji. Nah, boleh jadi ada yang mengatakan begitu, tapi Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa terkadang di kalangan manusia itu memberikan kebaikan berupa pemeliharaan itu ada terselip atau tercampur tujuan-tujuan pribadi. Gitu. Nah, contohnya Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa terkadang ketika anak yang lahir itu laki-laki maka kegembiraannya begitu rupa.
Tapi suatu masa dan di beberapa kalangan ketika anak perempuan yang lahir justru itu dianggap sebagai tanda kesedihan di rumah tersebut. Ketika anak yang lahir itu cacat misalkan, maka ada kecenderungan di antara beberapa kalangan yang tuna ilmu kata Hadrat Masih Maud untuk justru malah membunuh anak yang terlahir tersebut. Hadrat Masih Maud menyampaikan, beliau membaca di dalam sejarah bahwa di kalangan orang-orang Yunani ketika terlahir anak yang cacat misalkan, bahkan ada aturan dari raja untuk anak yang cacat itu dibunuh saja. Nah, seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sama sekali bersih, tidak tercampur dengan hal-hal seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang diciptakan yang lahir Allah taala berikan sarana-sarananya gitu. Nah, jadi ketika dilihat dari ini maka sifat pemeliharaan mungkin saja ada di dalam diri orang atau dalam diri manusia, tapi terkadang tercampur oleh tujuan keinginan nafsu pribadi tadi. Nah, sehingga tidak sama rata gitu sifatnya. Sesuatu yang menyenangkan maka dia perhatikan dengan sebaik-baiknya, tetapi yang tidak menyenangkan baginya tidak diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu sama rata, siapapun wujud seperti apapun Allah Subhanahu wa taala berikan sarana-sarananya untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, karena itulah maka yang paling berhak untuk mendapatkan sanjungan atau pujian itu sejatinya hanyalah wujud Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pada bagian awal Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beliau menyampaikannya terkait dengan ini. Baik. Sangat luas sekali ya Pak ya apa yang telah dijelaskan oleh Hadrat Masih Maud. Kemudian mengenai tafsir surah An-Nas, Hadrat Masih Maud sebagaimana tadi Bapak sampaikan 3 surah pertama ya, 3 ayat pertama yang beliau garis bawahi mengenai Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Kita masuk ke Rabbin Nas dulu. Bagaimana penjelasan Hadrat Masih Maud dalam hal ini? Ya, jadi di sini Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam beliau menyampaikan bahwa merupakan kerahiman atau sifat kasih dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun Allah Subhanahu wa taala itu adalah wujud yang wahid la syarik, gitu ya, wujud yang esa, tidak ada tara bandingannya, tidak ada yang semisalnya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga karena sifat kemaha-pengasihannya terkadang Allah taala pun menyertakan yang lain di dalam sifat keterpujiannya, gitu ya. Nah, oleh karena itu hal tersebut diisyaratkan di dalam surah An-Nas ini. Nah, Hadrat Masih Maud alaihi salam kemudian beliau memberikan penjelasan, salah satunya tadi terkait dengan ayat yang pertama kan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Rabb. Rabb di sini yang Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam berikan penjelasan. Jadi Rabb ini kan sifat Rabb atau Rabubiyat ini adalah tadi yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, lalu mengembangkan tahap demi tahap hingga mencapai pada tahap kesempurnaannya. Nah, Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam menyampaikan bahwa secara isyarah bukan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki sifat rububiyat. Sejatinya itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tapi secara zilli atau secara bayangan gitu kan. Ada juga 2 wujud lain yang memiliki sifat rububiyat itu. Yang pertama yang secara jasmani, kata Hadrat Masih Maud alaihi salatu wasallam sampaikan. Kemudian yang kedua secara ruhani. Yang secara jasmani itu adalah sosok ibu atau bapak atau kedua orang tua. Nah, kemudian yang secara ruhani itu sosok mursyid atau hadi atau pemberi petunjuk. Nah, ini secara ruhaninya. Karena keduanya, baik itu tadi yang secara jasmani ataupun secara rohani, merupakan mazhar atau menampilkan manifestasi dari sifat rububiyat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, seperti tadi udah dicontohkan ya, orang tua misalkan gitu kan, atau ibu atau anak. Sebagaimana Allah Ta'ala memiliki sifat rububiyat, yaitu mengembangkan tahap demi tahap, memelihara dan mengembangkan sampai kepada kesempurnaan. Demikian pula ibu, demikian pula orang tua gitu ya. Dalam tahapan batasan-batasan tertentu juga menjadi manifestasi dari sifat rububiyat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi di sini ada Rasul mencontohkan di dalam ayat lain pun disinggung terkait dengan orang tua gitu ya. Hadrat Masih Maud menyampaikan surah Bani Israil ayat 24 ya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Di sini wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua gitu kan. Dan Rasul mencontohkan bahwa orang tua juga menyampaikan memperlakukan anaknya tadi dengan berupa pemeliharaan, itu pun merupakan mazhar atau manifestasi dari sifat rububiyat. Tetapi yang sejati, yang hakiki
itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini yang secara singkat lah ya, yang bagian yang pertama terkait dengan penjelasan Hadrat Masih Maud mengenai ayat Rabbin Nas tadi. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan penjelasan Masih Maud mengenai Malikin Nas? Ya, nah ini pun penjelasan yang sangat menarik ya. Hadrat Masih Maud sampaikan bahwa Malikin Nas itu kan raja manusia. Nah, Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan bahwa sejatinya yang merupakan raja hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam ayat ini dengan kata Malik ini diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada isyarah yang lain gitu ya. Agar jadi secara hakiki Allah taala lah raja, tetapi di dalamnya ada isyarat bahwa selain Allah Subhanahu wa taala pun di dunia ini ada juga raja-raja yang lain. Nah, contohnya Hadrat Masih Maud kaitkan kemudian dengan yang memegang pemerintahan saat itu, yaitu raja atau ratu ya, Inggris, pemerintahan Inggris. Nah, di dalam Al-Qur'an Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan bahwa ketika Al-Qur'an berbicara mengenai ihsan atau berbuat kebaikan, maka di situ tidak ada persyaratan bahwa perbuatan ihsan atau kebaikan itu harus diberikan atau dilakukan kepada orang muslim saja misalkan, kepada orang yang bertauhid saja, tidak. Nah, demikian pula Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan bahwa ketika seseorang memberikan kebaikan kepada kita, maka kita pun harus membalas itu dengan kebaikan yang sama. Nah, terkait dengan tadi bahwa raja yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di situ ada isyarat bahwa di luar Allah taala pun di dunia ini ada raja atau ratu yang memerintah juga. Ketika ia melakukan kebaikan, maka ajaran Al-Qur'an adalah hal jazaul ihsani ilal ihsan gitu kan. Jadi balasan untuk perbuatan kebaikan itu adalah kebaikan juga. Nah, kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau secara lebih lanjut menyampaikan terkait dengan ihsan atau kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris. Di sini beliau menulis, kini saya menyampaikan dengan sangat jelas kepada jemaat saya dan semua pendengar bahwa kerajaan Inggris adalah muhsin kita, dan ia telah melakukan kebaikan-kebaikan besar kepada kita. Jadi muhsin itu yang berlaku baik terhadap kita. Nah, itu sudah menegaskan. Nah, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an tadi, maka ketika seseorang atau pemerintah melakukan ihsan kebaikan, kita pun harus membalasnya dengan kebaikan lagi. Di sini beliau memberikan contoh kemudian, bandingkan dengan masa pemerintahan atau masa ketika saat itu dikuasai oleh kaum Sikh. Beliau menyebutkan orang yang berusia 60 atau 70 tahun pasti mengetahui dengan jelas bahwa suatu masa kita pernah melalui masa ketika orang-orang Sikh berkuasa. Nah, maka saat itu bencana, kesedihan, kesulitan-kesulitan yang terjadi terhadap kaum muslimin begitu kentara, bukan sebuah rahasia lagi. Hadrat Masih Maud beliau menyampaikan. Nah, kemudian beliau menegaskan bahwa pada waktu itu kaum muslimin dilarang untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya. Azan pun dilarang dengan suara lantang. Kalau ada seseorang yang karena terlupa kemudian mengumandangkan Allahu Akbar dalam azan dengan suara keras, maka orang tersebut dibunuh, kata Hadrat Masih Maud. Kemudian pada masa Sikh juga mereka mencampuri soal halal dan haram. Contohnya terkait dengan hanya urusan seekor sapi saja. Hadrat Masih Maud sampaikan di suatu tempat sekitar 5.000 kaum muslimin yang miskin dibunuh. Kemudian terjadi suatu peristiwa juga di Batala. Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa ada seorang sayyid, seorang tuan, ketika dia datang ke rumahnya ada di sekitarnya itu kumpulan sapi, lalu ia mencoba menghelanya dengan pedang. Ada seekor sapi yang terkena oleh pedang itu dan kulitnya tergoles, terluka, maka orang tersebut kemudian ditangkap lalu ditekankan agar orang itu diberikan hukuman mati agar dibunuh. Karena berbagai rekomendasi pada akhirnya tidak dibunuh, tapi tangannya tetap saja dipotong. Nah, itu hanya karena hal tersebut itu pada masa-masa kaum Sikh. Bagaimana kaum muslimin itu begitu menderita untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agamanya itu begitu susah. Nah, tapi saat ini kata Hadrat Masih Maud di masa pemerintahan Inggris ini, kaum muslimin, bukan hanya kaum muslimin tetapi agama-agama yang lain pun diberikan kebebasan penuh untuk menunaikan kewajiban-kewajiban agamanya, tidak ada larangan. Siapa yang ingin menjadi abid atau ahli ibadah, kata Hadrat Masih Maud, di sini dia bisa menjadi ahli ibadah, tidak ada penghalang atas itu karena pemerintah juga memberikan penghormatan terhadap tempat-tempat ibadah. Bahkan tempat-tempat ibadah yang rusak pun terkadang diperbaiki oleh pemerintah. Beda dengan zaman Sikh ketika masjid-masjid dijadikan tempat penggilingan ganja misalkan.
kemudian dijadikan tempat mengikat kuda dan lain sebagainya, tidak ada penghormatan terhadap tempat ibadah. Tetapi sekarang kata Hadrat Masih Maud, ketika pemerintah Inggris berkuasa, semua diberikan kebebasan termasuk kaum muslimin untuk menjalankan ibadah. Bukankah itu merupakan sebuah kebaikan? Maka ketika itu merupakan sebuah kebaikan, kewajiban bagi kita juga untuk membalas itu dengan kebaikan yang sama. Nah, kemudian di sini Hadrat Masih Maud alaihissalam pun beliau lebih lanjut menyampaikan, bagi seseorang untuk menunaikan ibadah dengan penuh ketenangan, dengan penuh kebebasan itu ada 4 persyaratan, dan 4 persyaratan ini kalau dilihat pada masa pemerintahan Inggris sekarang ini itu dipenuhi gitu ya oleh pemerintahan Inggris. Yang pertama Hadrat Masih Maud beliau menyampaikan syarat yang pertama itu agar orang bisa ibadah dengan tenang, dengan bebas itu harus sehat. Orang yang sehat bagaimana dia bisa sholat, bisa puasa, bisa menunaikan zakat atau bisa beribadah haji, tidak bisa. Nah seperti itu, jadi harus sehat. Nah sekarang terkait dengan kesehatan, kalau dilihat apa yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris, saat ini di setiap kota baik besar maupun kecil setidaknya ada rumah sakit yang orang-orang sakit dilayani di sana, obat diberikan secara gratis, lalu didirikan juga college-college gitu ya, pendidikan-pendidikan pengobatan atau ketabiban yang dengan itu banyak orang yang bisa untuk menangani terkait dengan kesehatan, lalu kebersihan pun dijaga. Nah ini pun merupakan sebuah kebaikan. Kemudian syarat yang kedua agar orang bisa beribadah dengan tenang, Hadrat Masih Maud beliau di sini menyampaikan adalah adanya keimanan, gitu ya. Keimanan kepada Allah Ta'ala dan terhadap perintah-perintahnya. Nah untuk memperkokoh keimanan itu Hadrat Masih Maud sampaikan salah satu caranya adalah dengan belajar agama. Nah untuk belajar agama itu Hadrat Masih Maud sampaikan ini terkait juga dengan harus membaca kitab-kitab keagamaan. Nah kitab-kitab keagamaan itu bisa didapat atau tidak. Nah kalau dulu begitu sulit, tapi di masa pemerintahan Inggris didirikan percetakan-percetakan sehingga kitab-kitab keagamaan itu bisa mudah didapat dan orang bisa belajar agama, dengan demikian keimanan dan keyakinannya bisa menjadi lebih kokoh. Kemudian ada juga sarana surat kabar, dengan surat kabar itu bisa terjadi pertukaran pikiran gitu kan dengan orang-orang yang lain, dan dengan demikian maka kemudian bagi orang yang ingin memperkokoh keimanannya itu sarana-sarana saat itu tersedia terbuka ya, dan ini merupakan kebaikan dari pemerintahan Inggris juga. Kemudian Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan terkait dengan yang ketiga syaratnya itu adanya kemapanan dalam keuangan kan, untuk membangun masjid atau sarana-sarana keagamaan dan lainnya itu pun perlu dana. Nah terkait dengan ini pemerintah Inggris pun membuka berbagai macam peluang untuk perdagangan, peluang usaha, sarana-sarana transportasi dibuka, orang bisa saling bertukar, berdagang dan lain sebagainya, itu pun adalah sebuah kebaikan. Kemudian sarana yang keempat Hadrat Masih Maud sampaikan di sini adalah terkait dengan keamanan. Nah, keamanan juga biasanya keamanan itu bukan memang tanggung jawab pribadi, tetapi kalau bicara konteksnya masyarakat ataupun secara luas itu ada pemerintah kan. Nah, pemerintahan Inggris memberikan keamanan. Sampai-sampai Hadrat Masih Maud alaihissalam beliau menyampaikan bahwa siang harinya pada masa pemerintahan Inggris itu tidak lebih aman daripada pada masa pemerintahan Sikh ya. Siang hari pada masa pemerintahan kaum Sikh itu tidak lebih aman daripada malam hari pada pemerintahan atau masa ya penguasaan orang-orang atau pemerintah Inggris gitu, karena dijamin juga keamanan. Nah, ini 4 hal ini yang merupakan kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris, dan karena itu kita yaitu kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang, dengan bebas, dan itu dipenuhi. Ini kebaikan, oleh karena itu kita juga harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah ini penjelasan terkait dengan malikinas, poin yang kedua. Terakhir mengenai ilahinas. Bagaimana penjelasan beliau? Nah terkait dengan ilahinas, Hadrat Masih Maud alaihissalam di sini beliau menulis ilah itu artinya adalah sembahan, tujuan atau maksud. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah atau tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya adalah la ma'budali wala maksudali wala matlubali. Jadi tidak ada sembahan bagi aku, tidak ada maksud bagiku, tidak ada tujuan bagiku illallah, kecuali Allah. Jadi ini maksud daripada ilahinnas itu ya. Ilahi itu tadi disebutkan oleh Hadrat Masih Maud, artinya demikian. Nah, kemudian beliau pun selanjutnya di sini menulis setelah ayat itu ilahinas, kemudian ayat berikutnya adalah min syarril waswasil khannas ya, dari kejahatan bisikan setan yang tersembunyi. Nah, di sini pun secara isyarah Hadrat Masih Maud menyampaikan bahwa kenapa urutannya seperti itu, agar kita yang membacanya atau manusia
teringat kepada peristiwa yang terjadi di masa lalu, yaitu ketika dikisahkan kan di dalam ayat yang ini dalam Al-Quran, setan itu menggoda Nabi Adam sehingga bergeser dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar teringat pada peristiwa itu, jangan sampai saat ini pun setan itu menggoda kita, yaitu manusia, sehingga bergeser dari ketaatan kepada pemerintahan yang sah yang telah memberikan kebaikan-kebaikan. Nah, dan tersebut secara singkat ya, mungkin penjelasannya seperti itu terkait dengan ilahi. Ya, sangat jelas penjelasan dari Bapak mengenai buku Rawi Dade Jalsah Doa, buku yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud yang bertepatan dengan hari Idul Fitri ya Pak ya. Khutbah beliau dalam Idul Fitri. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan tadi bisa menambah wawasan keislaman kita, kejemaatan kita, dan semakin mempertebal keimanan kita. Baik, jazakumullah Bapak. Ya. Baik, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita mengenai buku ke-5, jilid ke-15 Ruhani Hazain, Rawi Dade Jalsah Doa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Hafizur Rahman, mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.